Halo semuanya, anak-anak dimanapun kalian berada saat ini. Selamat datang di pembelajaran fisika, materi, usaha dan energi bagian kedua. Masih bersama saya, Bapak Yoto. Anak-anak dimanapun kalian berada saat ini, semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tetap bersemangat, tetap berprasangka positif, jauhkan dari pikiran-pikiran negatif, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Alangkah baiknya sebelum kalian mempelajari materi usaha dan energi bagian kedua ini, silakan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing, sehingga apa yang kalian akan pelajari nanti setidaknya diberi kemudahan dan diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan ilmu yang kalian peroleh paling tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Syukur-syukur nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan berkaitan dengan usaha dan energi bagian kedua. Yang pertama yang akan kita bahas nanti adalah gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Kemudian nanti kita akan membahas juga tentang energi potensial dan hubungan usaha dan energi potensial. Dan pada akhirnya nanti kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik dan aplikasi energi mekanik di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah 4 poin yang akan kita pelajari pada usaha dan energi bagian kedua ini. Bapak harapkan kalian tetap konsentrasi dan bersinergi, sehingga apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini dapat kalian kuasai dengan baik. Baik, anak-anak yang terkasih, seperti biasa, setiap kali kita berjumpa dan setiap kali kita memasuki pembelajaran, kita mempunyai yang namanya tujuan pembelajaran. Karena tidak mungkin suatu kegiatan kita lakukan tanpa adanya suatu tujuan. Oleh karena itu, Bapak harapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan, maka kalian semua harus berkontribusi dengan memahami dan menyimak penjelasan-penjelasan yang ada pada materi usaha dan energi ini, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat dikuasai dengan baik. Melalui diskusi informasi menggunakan fasilitas Google Meet, Google Classroom, YouTube, dan WhatsApp, peserta didik dapat yang pertama membedakan gaya konservatif dan non-konservatif. Kemudian nanti kalian dapat menganalisis usaha oleh gaya konservatif dan non-konservatif. Kemudian kalian dapat menemukan berbagai rumus energi potensial. Kemudian nanti berikutnya yang keempat, kalian dapat menganalisis hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian yang kelima, menjelaskan aplikasi hukum kekekalan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya kalian diharapkan nanti dapat menerapkan persamaan yang sudah kalian peroleh di dalam pemecahan soal. Inilah 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Baik, anak-anak yang terkasih, untuk bahasan pertama kita akan membahas tentang gaya konservatif dan gaya non-konservatif, yang sebelumnya sebenarnya sudah pernah kita singgung ketika kita belajar dinamika partikel. Karena di sana sudah kita lihat adanya gaya non-konservatif, yaitu gaya gesekan. Apa sebenarnya yang membedakan gaya konservatif dan non-konservatif itu?
Nah, gaya konservatif itu adalah gaya yang jika bekerja pada benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut mulai dari benda tersebut bergerak dari posisi awal hingga benda kembali lagi ke posisi awal itu sama dengan nol. Maka jika demikian, itulah yang disebut dengan gaya konservatif. Bisa dipahami ya? Nah, oleh karena itu gaya konservatif mempunyai beberapa sifat. Sifat yang pertama, selalu bisa dinyatakan sebagai perbedaan antara nilai awal dan nilai akhir dari fungsi energi potensial. Jadi berbeda, nilai awalnya dengan nilai akhirnya berbeda. Kemudian yang kedua, bersifat bolak-balik atau reversible. Maksudnya apa? Bisa diubah kembali ke asalnya. Itu yang dimaksud dengan bersifat bolak-balik, jadi reversible ya. Kemudian yang sifat yang ketiga, tidak bergantung pada lintasan benda, tetapi bergantung pada lintasan di titik awal dan di titik akhir. Jadi mau dia berbentuk berbelok-belok, tapi yang perlu diperhatikan adalah posisi awal dan posisi akhirnya. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat, pada lintasan tertutup. Nah, lintasan tertutup itu dari awal kembali ke awal lagi, maka total kerja yang dihasilkan harus sama dengan nol. Itu sifat gaya konservatif. Nah, bisa dipahami ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan gaya non konservatif kalau begitu? Ya jelas, tentu saja ini merupakan kebalikan daripada gaya konservatif. Gaya non konservatif apa kalau dikatakan kebalikan? Kalau tadi usahanya sama dengan nol, berarti kalau di sini, ayo, ya gaya yang jika bekerja pada benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut mulai benda bergerak dari posisi awal hingga benda kembali lagi ke posisi awal itu tidak sama dengan nol. Ini kebalikannya. Nah, oleh karena itu, maka sifat gaya-gaya non konservatif itu kebalikan. Apa? Kerja yang dilakukan tidak dapat dinyatakan sebagai fungsi energi potensial. Kalau yang konservatif bisa. Kemudian bersifat tidak bolak-balik. Kalau tadi bersifat reversible, berarti yang ini tak reversible. Artinya tidak bolak-balik. Kalau tidak bolak-balik, maksudnya apa itu? Tidak bisa diubah kembali ke asalnya. Itu jadi reversible itu untuk konservatif, tak reversible itu adalah untuk non konservatif. Nah, ini yang ketiga sifatnya ya jelas bergantung pada lintasan benda. Kalau konservatif tidak tergantung pada lintasan, tetapi kalau non konservatif bergantung pada lintasan benda. Jadi yang perlu kamu ingat, jika salah satu kamu sudah tahu, konservatif tahu, maka non konservatif adalah kebalikannya. Itu saja yang perlu dipahami. Oke? Apa Pak contoh daripada gaya konservatif dan non konservatif? Oke, kita berikan contohnya, tapi tidak usah banyak-banyak, nanti kamu cari sendiri. Paling tidak saya berikan 3 saja masing-masing ya, supaya kalian nanti melakukan literasi, melakukan kajian, mencari informasi dari berbagai macam sumber. Apalagi sekarang dunia sudah canggih, IT sudah canggih, maka semuanya ada di internet. Nah, itu kurang lebih begitu. Maka gaya konservatif itu contohnya apa? Ya jelas, yang pertama gaya berat. Nah, ini gaya berat. Yang kedua gaya apa? Gaya pegas. Apalagi? Gaya listrik. Nah, ini 3 contoh yang dapat saya berikan. Nanti kamu cari sendiri yang lainnya dengan berpedoman kepada sifat-sifat gaya konservatif dan definisi tadi. Nah, inilah contoh gaya konservatif. Berarti gaya non konservatif bukan yang 3 ini. Apa? Tadi sudah saya sebutkan, di dinamika partikel sudah kita bahas. Apa itu? Gaya gesekan. Itu adalah non konservatif. Apalagi?
gaya hambat udara. Jadi kalau parasut jatuh itu ada gaya hambat udara, itu namanya gaya non konservatif. Apalagi gaya tegangan tali. Nah, itu non konservatif. Nah, pada dinamika partikel sudah kita bahas. Inilah gambaran 3 contoh masing-masing gaya konservatif dan gaya non konservatif. Nanti silakan kalian tambah wawasan Anda dengan mengkaji beberapa literatur dan sumber-sumber yang keterkaitannya dengan gaya ini. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Ya, kita masuk di energi potensial ini. Ini kita akan membahas tentang energi potensial serta usaha yang ada pada energi potensial. Baik ya. Sekarang perhatikan ini. Ada beberapa gambar ini. Energi apakah yang dimiliki oleh orang di atas pohon dan daun yang jatuh ini? Nah, ini perhatikan. Ini ada 2 gambar ini. Nah, gambar pertama ada orang di atas pohon kemudian jatuh nimpa kawannya yang ada di bawah. Kemudian ini daun ini ada di pohon lalu jatuh berterbangan ke bawah. Energi apa yang dimiliki oleh orang yang ada di atas pohon dan daun yang ada di pohon? Nah, tentu saja energi ini dinamakan dengan energi potensial. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan energi potensial? Ini namanya energi potensial ya. Energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Biasanya diukur dari tanah ini ya, dari posisi bawah. Yaitu biasanya ketinggian itu diukur dari permukaan tanah. Pohon misalnya daunnya pada 4 meter, maka energi potensialnya ketinggiannya diukur dari tanah 4 meter. Orang yang di pohon itu misalkan 2 meter, maka sama, hanya adalah 2 meter. Nah, itu yang dimaksud dengan energi potensial. Maka secara matematis energi potensial itu dirumuskan dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian Higgs. Maka EP sama dengan mgh. Jadi besarnya ini tergantung massa orang yang jatuh, ketinggian dia jatuh, karena gravitasi konstan dia tetap. Gravitasi tidak berubah di sini ya, gravitasi bumi. Sama daun ini juga sama. Nah, jadi yang mempengaruhi adalah massa. Semakin besar massa, energi potensial semakin besar. Semakin tinggi posisi benda, energi potensialnya semakin besar. Maka EP sama dengan mgh. M-nya massa benda kilogram, G-nya percepatan gravitasi, itu rata-rata 9,8 meter per sekon kuadrat. Tetapi dalam beberapa soal untuk mempermudah menghitung biasa digunakan 10 meter per sekon kuadrat. Hanya adalah ketinggian meter. Oke, ini namanya energi potensial. Lanjut ya, kita lanjut karena materi kita cukup banyak. Nah, ini ada gambar lagi. Energi apakah yang dimiliki oleh orang dan panah tersebut? Nah, ini ada gambar 2 orang. Nah, ini ada orang bergantung di pegas. Nah, tertarik turun naik, kemudian ada busur melepaskan panah. Ini energi apa ini? Sama, ini juga energi potensial, cuman bedanya kalau tadi potensial gravitasi konstan, yang ini adalah energi potensial pegas. Ya. Apa itu? Energi yang tersimpan pada benda karena sifat elastisnya. Sifat elastis itu sifat yang kalau bendanya ditarik kembali ke posisi semula. Contohnya apa? Karet, pegas, itu termasuk benda elastis. Jadi energi potensial pegas adalah energi yang tersimpan pada benda karena sifat elastisitasnya dan besarnya bergantung pada konstanta pegas serta perubahan kedudukan atau panjangnya. Nah, jadi kalau karet itu ditarik ke belakang, busurnya tarik ke belakang, dilepas, semakin jauh maka energinya semakin besar. Maka secara matematis ini ditulis dengan rumus EP sama dengan setengah K kali X kuadrat. Nah, dengan K itu adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, X-nya perubahan panjang, satuannya meter, dan energi potensial EP, satuannya joule. Jadi yang pertama adalah energi potensial gravitasi konstan, yang kedua energi potensial pegas ya, bisa dibedakan. Oke, lanjut. Nah, berikutnya energi apakah yang dimiliki oleh planet dan satelit tersebut? Nah, ini ada 2 gambar ini ya. Nah, ini
Nah, ini energi apa yang dimiliki oleh planet? Ini planet bumi kita mengitari matahari, kemudian satelit bulan mengitari bumi. Nah, ini adalah gerak revolusi. Nah, ini yang gambar sebelah kiri itu adalah bumi mengelilingi matahari, dan gambar sebelah kanan adalah bulan, satelit bumi mengelilingi bumi. Nah, energi apa ini? Inilah yang disebut dengan energi potensial gravitasi Newton. Nah, kalau yang pertama tadi energi potensial gravitasi konstan, tetap gravitasinya. Yang ini energi potensial gravitasi Newton. Apa itu? Energi yang tersimpan pada benda karena adanya gaya gravitasi kedua benda, dan besarnya bergantung pada massa kedua benda dan jaraknya. Oleh karena itu secara matematis dapat ditulis dengan rumus EP sama dengan min G kali M1 massa benda 1, M2 massa benda 2, R adalah jarak kedua benda. Nah, G-nya apa? Ya, kita kasih keterangan sekarang. M1 massa benda 1, M2 massa benda 2, R-nya jarak kedua benda. G adalah konstanta gravitasi umum. Besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, jadi energi potensial ada berapa tadi? Ada 3. Gambar yang pertama energi potensial gravitasi konstan, kemudian yang kedua energi potensial pegas, dan yang ketiga energi potensial gravitasi Newton. Oke, bisa dipahami ya? 3 rumus ini berbeda. Oke, kita lanjut. Tetap konsentrasi supaya bisa memahami. Nah, ini kita akan membahas usaha oleh gaya konservatif, gaya berat tadi kan. Nah, kalau ini bumi kita, kemudian ada benda di atas bumi, masanya M, maka benda ini akan mendapat gaya ke pusat bumi namanya gaya berat. Ya, wake itu adalah massa dikali gravitasi. Nah, ini namanya gaya berat. Nah, kasus lain misalkan ada bidang miring, misalnya seperti gambar yang berikut ini. Bidang miring dengan sudut kemiringan theta. Kemudian ada bola kita taruh dari posisi 1 di bawah ini. Ya, ini posisi 1, maka pada saat dia berada di posisi 1 dia mendapat pengaruh gravitasi ke bawah, namanya gaya berat ini W di sini. Nah, ketinggian pada posisi 1 kita bisa ukur ini. Kita ukur namanya H1. Nah, ya. Kemudian kalau benda bola ini kita tarik ke atas sejauh S, kita tarik ya ke atas sejauh S, maka posisinya berubah ke posisi 2. Nah, berapa ketinggiannya diukur dari dasar bidang miring? Ketinggiannya jelas adalah apa? H2. Oleh karena itu selisih tinggi kedua benda ini namanya delta H yang ini. Nah, ini posisi ini namanya delta H. Nah, ini delta H. Berapa besar delta H? Ya H2 dikurangi H1, itu namanya delta H. Atau H1 ditambah delta H sama dengan H2. Sama, ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini. Maka ini bisa kita tanyakan berapa usaha yang dilakukan untuk memindahkan bola dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, yang sama dengan theta sudutnya di sini. Nah, ini sama dengan theta, nah di situ. Oke, maka untuk mencari usaha ini kita bisa gunakan rumus usaha. W sama dengan di bagian 1 pada usaha dan energi part 1 sudah dibahas. Usaha itu adalah F kali S, ya. Nah, ini karena gayanya ke atas sedangkan gaya gravitasinya ke bawah, maka ini berlawanan gayanya dengan sudut 180 derajat otomatis ya. Berarti ini min F kali S. Maka kita lihat di sini min F-nya adalah harga yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, adalah komponen yang sejajar dengan bidang namanya W sin. W itu M kali G, maka F-nya kita ganti jadi min MG sin theta dikali S. Nah, dari segitiga ini, lihat ini segitiga yang atas ini. Nah, ini segitiga ini. Maka yang dimaksud dengan sin theta untuk segitiga kecil ini, perhatikan, sin theta adalah delta H dibagi S. Berarti sin theta kalau kita ganti artinya delta H dibagi S. Maka masukkan
min mg delta H per S. S-nya kita coret. Nah, ini S ini dengan ini kita coret. Nah, 1 kali delta H, maka kita peroleh rumus W sama dengan min mg kali delta H. Ingat delta H tadi apa? H2 dikurang H1. Kita ganti delta H-nya menjadi W sama dengan min mg dalam kurung H2 min H1. Inilah rumus usaha oleh gaya gravitasi konstan atau gaya konservatif. Jadi rumus W sama dengan min mg H2 min H1. Oke, bisa dipahami ya? Karena ini sudah kita bahas usaha di bagian depan bagian 1. Lanjut. Masih berkaitan dengan gaya oleh gaya konservatif, gaya pegas. Nih, perhatikan posisi pegas di posisi A, X sama dengan 0, ini posisi seimbang ini. Kemudian kalau pegasnya ditarik, nah, maka dia akan meregang sampai ke posisi 2 ini, posisi X awal sama dengan 0. Ini adalah posisi baloknya, X1 kita tarik ke sana. Nah, maka posisinya jadi X2. Otomatis ada pertambahan panjang sebesar delta X ini. Nah, X2 dikurang X1. Oke. Maka untuk mencari usahanya oleh gaya pegas sama. F pegasnya ini nanti akan kita bahas di kelas 11 ini kalau nggak salah, elastisitas. Maka saya beritahu aja bahwa gaya pegas itu rumusnya adalah K kali X. K itu konstanta pegas, X-nya adalah perubahan panjangnya. Nah, maka kita masukkan. Kalau kita masukkan syarat ini, usaha oleh gaya pegas, kita peroleh rumus ini nanti. Nanti silakan dicoba. W pegas sama dengan setengah K dalam kurung X2 kuadrat min X1 kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Kenapa? Karena rumus W pegas itu dapat kita cari nanti dengan menggunakan grafik sebenarnya. Nah, itu luas segitiga. Nah, maka kita rumuskan W pegas sama dengan setengah K dalam kurung X2 kuadrat min X1 kuadrat. Kalau di usaha oleh gaya gravitasi konstan tadi apa? W sama dengan apa? Mg dalam kurung H2 min H1. Yang ini X2 kuadrat min X1 kuadrat. Oke ya, bisa dipahami. Lanjut. Nah, ini masih gaya konservatif ini. Nah, ada meja dan lantai seperti ini, gambar ini ada bola. Bola ini jatuh dari atas meja ke lantai karena ada pengaruh gaya berat di sini. Maka dalam kondisi ini usaha luar itu akan menghasilkan perubahan energi potensial. Kenapa berubah, Pak? Jelas. Karena posisinya tadi di atas meja ada energi potensial sebesar MGH, lalu sampai di lantai. Kalau di lantai hanya 0. Berarti energi potensialnya 0. Maka usaha luar yang dilakukan pada benda itu sama dengan perubahan energi potensialnya. Berarti apa? W-nya? W-nya adalah energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Maka dirumuskan W luar sama dengan delta EP sama dengan EP akhir dikurang EP awal. Oke? Nah, ini posisinya. Kalau kita lepas maka pegas ini akan terdorong lagi ke sini. Tarik, pegas balik lagi ke posisi semula. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif yaitu gaya pegas ini, maka WK usaha oleh gaya konservatif sama dengan min delta EP ya. Sama dengan min EP akhir dikurang EP awal. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Nah, itu aja yang perlu kamu perhatikan ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini kan sama, kasusnya sama, ini EP akhir dikurang EP awal. Perubahan energi potensial ini juga sama, EP akhir dikurang EP awal. Nah, sama. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut dengan hukum kekekalan energi apa? Mekanik. Nah, ada yang tahu apa itu energi mekanik? Bahkan di SMP sudah pernah dipelajari itu ya. Diingat kembali apa itu energi mekanik.
Energi mekanik itu sebenarnya merupakan energi yang berkaitan erat dengan gerak benda. Kipas angin misalnya, itu energi mekanik yang dimiliki, atau kemampuan benda untuk melakukan gerakan. Nah, besar energi mekanik ini merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Oleh karena itu, secara matematis energi mekanik dapat kita tulis EM sama dengan EK ditambah EP. Nah, di pelajaran sebelumnya sudah kita bahas EK itu apa rumusnya? Setengah MV kuadrat. EP apa tadi? MGH. Maka EM sama dengan setengah MV kuadrat ditambah EP. EP itu MGH. Oke, bisa dirubah lagi harganya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang perhatikan ini. Hukum kekekalan energi mekanik seperti apa? Ini ada sebuah bukit atau sebuah bidang, terserah lah. Ini pokoknya sebuah gambar yang menggambarkan posisi bola. Pertama adalah di A, kemudian bola ini menggelinding dan jatuh sampai di B. Maka ada titik yang dilalui. Titik A, titik B, dan terakhir titik C. Nah, di sini. Nah, pertanyaannya, berapa besar energi mekanik di A, berapa energi mekanik di B, berapa energi mekanik di C? Sama atau berbeda? Nah, itu ada yang menjawab sama, ada yang menjawab berbeda. Sekarang Bapak tanya lagi, bagaimana energi potensial di A, di B, di C sama enggak? Oke, tidak sama Pak, betul, karena ketinggiannya berbeda. Bagaimana energi kinetiknya? Sama enggak? Lain Pak. Oke, jelas berbeda ya. Semakin ke bawah semakin cepat dia gerakannya. Maka energi kinetik di A dengan di B berbeda dengan di C. Maka secara rumus dapat kita nyatakan bahwa jika tidak ada gaya lain yang bekerja di sini, misalkan ketika bolanya ini menggelinding tidak dipukul atau menggelinding sewajarnya, maka jumlah energi mekanik di A itu pasti sama dengan di B, pasti sama dengan di C. Maka kita bunyikan seperti ini. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu benda, maka besar energi mekanik di semua titik besarnya sama. Di A, di B, di C, bahkan kalau sampai di D dan di E, besarnya tetap sama. Oleh karena itu, inilah yang dikenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu benda, maka besar energi mekanik di semua titik sama. Secara matematis dapat kita tulis energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B, sama dengan energi mekanik di C, sama dengan bla bla, di mana saja terserah. Maka EM tadi apa rumusnya? EK ditambah EP. Maka dapat kita jabarkan ini. Berarti EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB sama dengan EKC ditambah EPC sama dengan bla bla bla. Nah, ini yang dikenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, lanjut ini hukum masih. Energi mekanik akibat gaya berat. Maka kita rumuskan EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB sama dengan bla bla, terserah. Maka kalau kita ganti lagi, akibat gaya berat, rumus hukum kekekalan energi mekaniknya, EK-nya setengah MVA kuadrat, EP-nya MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat ditambah MGHB. Demikian seterusnya sampai ke C, ke D, dan seterusnya. Inilah hukum kekekalan energi mekanik akibat gaya berat. Bagaimana kalau akibat gaya pegas? Maka tinggal kita ganti, EK-nya tetap setengah MVA kuadrat, yang berubah adalah energi potensialnya. Rumus energi potensial tadi apa? Setengah KX kuadrat. Maka tinggal kita ganti setengah MVA kuadrat ditambah setengah KXA kuadrat sama dengan setengah MVB kuadrat ditambah setengah KXB kuadrat sama dengan bla bla, terserah sampai C, D, dan seterusnya. Nah, inilah perbedaan hukum kekekalan energi akibat gaya berat dan akibat gaya pegas, yang kesemuanya ini merupakan gaya konservatif. Oke ya, bisa dipahami. Lanjut.
Lanjut, kita masih membahas tentang energi mekanik ini ya, karena panjang memang. Maka teorema usaha energi mekanik dapat kita buat semacam ini. Jika pada suatu sistem bekerja gaya-gaya non-konservatif, artinya gaya konservatif, maka usaha oleh gaya-gaya non-konservatif, ya, saya ulangi lagi. Jika pada suatu sistem bekerja gaya-gaya non-konservatif, gaya-gaya non-konservatif, maka usaha oleh gaya-gaya non-konservatif adalah sama dengan perubahan energi mekanik yang dialami sistem. Nah itu, ini teorema usaha energi mekanik. Oleh karena itu dapat dinyatakan seperti ini. Kalau mau kita buat WNK atau usaha oleh gaya non konservatif, yang tadi kan gaya berat tadi gaya konservatif, gaya pegas, gaya konservatif. Ini yang non konservatif. Artinya apa itu? Artinya gaya yang di luar konservatif. Maka WNK sama dengan delta EM atau perubahan energi mekanik, sama dengan delta EP ditambah delta EK. Prinsipnya sama, prinsipnya ya. Oke, dengan demikian dapat kita bahas lebih lanjut lagi berkaitan dengan hal ini ke dalam aplikasi energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian bisa jelaskan tentang aplikasi? Banyak sekali aplikasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa sih? Contohnya kalau kita lihat, yaitu bola penghancur ya namanya ini ya, bola penghancur. Saat bola dipegang, ini ada alat yang digunakan, biasanya digunakan untuk menghancurkan bangunan ini. Saat bola dipegang di ketinggian, dari ketinggian, bola itu sebenarnya mengandung sejumlah energi potensial. Itu energi yang tersimpan ya. Nah, dan begitu dijatuhkan, bola memperoleh sejumlah energi kinetik. Nah, ini jadi energi potensial ketika dia jatuh mendapat sejumlah energi kinetik. Ketika bola perusak menghantam bangunan untuk dihancurkan, maka ini diterapkan gaya dalam bentuk energi mekanik yang menyebabkan semua proses berjalan dengan baik. Artinya ketika energi potensial dengan energi kinetik menyatu menghasilkan energi mekanik, inilah yang bisa menghancurkan bangunan yang dihancurkan itu. Oke, ini contoh pertama. Ada lagi tak? Banyak masih. Tapi kita akan ambil poin-poin penting. Apalagi palu. Nah ini coba lihat ini. Anda sudah biasa menggunakan palu. Nah ketika palu dalam kondisi diam, ya, palu tidak mengandung energi kinetik karena diam, tetapi hanya sejumlah energi potensial. Nah begitu palu kamu ayunkan, maka ketika ada jarak pengayunan itu, maka sebelum mengenai paku, ini energi kinetik ikut berperan karena ada gerakan. Nah ya, pada saat palunya diam energi potensial, pada saat diayunkan ada energi kinetik. Nah, kombinasi energi kinetik dan energi potensial pada palu inilah yang disebut energi mekanik. Nah, inilah yang akan menyebabkan paku terdorong ke sasaran. Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa gaya yang diterapkan oleh palu untuk melakukan pekerjaan, yaitu menumbuk paku, adalah energi mekanik yang merupakan penjumlahan dari energi potensial saat palu diam dan energi kinetik saat palu bergerak. Nah, itu energi mekanik, jangan tidak ngerti, banyak di kehidupan itu ilmu fisika semua. Apalagi, nah ini anak-anak biasa ada pistol panah ya. Nah, ini bagaimana ini? Sama, pistol panah bekerja berdasarkan prinsip energi potensial pegas karena ada per di dalamnya itu ya. Pegas yang digunakan dalam senjata panah terdiri dari energi potensial elastis karena sifat elastis dari pegas yang tersimpan. Ketika pistol panah diisikan, nah pistol panahnya itu dimasukkan, ya, maka pegas yang ada di dalam itu akan terkompresi, ya, tertekan. Nah, pada saat itu senjata panah yang dimasukkan memiliki energi potensial elastis atau energi potensial pegas. Nah, karena energi inilah pegas dapat memberikan gaya pada anak panah dan bekerja sehingga anak panah melesat dan menempuh perpindahan tertentu. Itu prinsip yang dilakukan di dalam pistol anak panah. Ini Anda dapat temukan alatnya di beberapa toko mainan ya. Lanjut. Apalagi banyak masih
Tapi saya ambil poin-poin penting. Nah ini yang biasa kamu melihat ini permainan apa ini? Billiards ya. Nah, ingat bola bowling itu memiliki sejumlah energi dalam bentuk energi kinetik. Ketika dia digerakkan, energi kinetik saat mulai menggelinding ke arah target itu. Karena energi inilah bola memiliki kemampuan untuk bekerja pada pin. Ada pin itu ketika bola mengenai pin target tersebut, bola menerapkan gaya dalam bentuk energi mekanik tadi. Nah, dan menggesernya sehingga semua proses berjalan baik. Oleh karena itu di sini juga dapat kita katakan bahwa energi mekanik memberikan bola bowling kemampuan untuk bekerja pada pin yang menyebabkan perpindahan. Nah, ini energi mekanik lagi banyak sekali ya. Apalagi masih ada, kita kasihkan dikit lagi. Nanti yang lain bisa dicari sendiri. Nah, ini Anda pernah melihat ini? Apa ini? Ada yang tahu? Nah, pembangkit listrik tenaga air namanya ya. Nah, perhatikan ini. Pada pembangkit listrik tenaga air, listrik dihasilkan dari mana? Dari bantuan air yang mengalir. Nah, dari bantuan air yang mengalir itu. Air dilemparkan itu. Perhatikan, dengan kecepatan tinggi air dilemparkan dari tempat yang sangat tinggi hanya untuk mendapatkan jumlah energi yang baik dalam bentuk energi potensial akibat ketinggian ya, dan energi kinetik akibat gerak. Jadi ada dua ini, energi kinetik dan energi potensial. Nah, diharapkan dari dari ketinggian itu menghasilkan energi potensial yang besar, dengan kecepatan lemparan yang tinggi menghasilkan energi kinetik yang besar. Maka air yang jatuh dari lereng lalu mengenai bili-bili turbin, kalau kita lihat turbin itu ya, pembangkit listrik tenaga air yang jatuh misalkan dari pegunungan atau dari lereng bukit misalkan, itu mengenai bili-bili turbin yang dipasang di bawah air terjun. Biasanya ini pakai air terjun ini. Nah, setelah bila-bila bergerak, air mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Inilah sebenarnya prinsip singkat dari pembangkit listrik tenaga air yang banyak dimanfaatkan menggunakan air terjun yang begitu deras itu. Nah, oke, lanjut. Banyak sekali nak penerapannya ya, nanti bisa kalian cari. Nah, ini juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik ini. Ini kekekalannya. Misalkan ada apel jatuh dari pohon. Nah, ketika Anda melihat buah apel jatuh dari pohon pada peristiwa ini terjadi konversi sebenarnya energi dari bentuk energi potensial menjadi energi kinetik, karena buah apel yang diem tergantung energi potensial, begitu lepas dia terkonversi menjadi energi kinetik, walaupun di proses perjalanan dia juga punya energi potensial. Maka energi potensial semakin ke bawah semakin berkurang, sedangkan energi kinetiknya semakin ke bawah semakin bertambah. Tetapi jumlah keseluruhan tetap, maka energi mekaniknya itu sama dengan EP ditambah EK adalah konstan di posisi mana saja terserah. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik yang di depan tadi sudah kita bahas ketika bola melewati titik A, titik B, titik C. Sama kasusnya dengan ini. Oke anak-anakku, yang lain nanti bisa kalian pelajari contoh-contoh aplikasi dalam kehidupan. Supaya lebih paham penggunaan rumusnya, Bapak akan kasih soal ini. Soal yang dari yang paling mudah dulu. Sebuah peti yang masanya 40 kg didorong ke bak sebuah truk. Jadi ada seorang pegawai ini mau menaikkan peti 40 kg, kalau diangkat sampai ketinggian 1,5 meter sendirian susah. Maka diperlukan alat sederhana namanya bidang miring. Nah, masa 40 kg didorong ke bak sebuah truk yang tingginya 1,5 meter dari tanah menggunakan bidang miring licin. Nah, supaya tidak ada gesekan ini. Jika gravitasi dianggap 10 meter per sekon kuadrat, hitung usaha yang dibutuhkan untuk mendorong peti itu berapa. Maka ini cukup kita selesaikan dengan sederhana. Karena kita bicara tentang usaha, berarti usaha merupakan perubahan energi potensial. Maka W sama dengan delta EP. Ketinggian awalnya 0 di lantai, ketinggian keduanya H2 adalah di bak truk 1,5. Maka kita masukkan W sama dengan MG H2 min H1. Maka tinggal dimasukkan 40 kali gravitasi 10, ketinggian H2 nya. Nah kok 2 ini 1,5 harusnya nih. Salah saya. Harusnya 1,5 ini ya, nanti dirubah. 40 kali 10 kali 1,5, bukan 2 ini, 1,5.
1,5 kali 10 15 ya. 1,5 kali 10 15 kali 4 60 harusnya, bukan 80. 60 berarti kali 10 lagi 600 ya. Benar ya? 600. Harusnya 600 Joule bukan 800. Tetapi kalau Anda nggak mau ngerubah jawaban, berarti soalnya ini aja kita ganti 2 meter. Tapi kalau kalian mau ngerubah jawaban, 2-nya diganti 1,5. Pak, banyak yang dirubah, ini aja yang saya rubah angkanya. Tinggi bak truknya 2 meter, oke, berarti nggak ngerubah jawaban. Berarti 1,5-nya diganti dengan 2 meter. Tapi kalau mau merubah jawabannya, berarti yang 2 ini diganti 1,5, jawabannya bukan 800 tapi 600 Joule. Oke, lanjut soal kedua. Sebuah mobil yang masanya 800 kg bergerak melintasi 3 buah titik A, B, dan C seperti pada gambar. Jika G-nya 10, kita pakai 10 supaya mudah ngitungnya. Tentukan A energi potensial di B dan C terhadap titik acuan A. B energi potensial ketika mobil bergerak dari B ke C. Nah, ini mobilnya bergerak dari A ke B, kemudian turun melalui lereng ini ke C. Tingginya ini 10 meter dari A, ini 15 meter dari B. Dari A. Maka karena di soal sudah acuan A, maka mudah nih ya. Kita jawab ini. Kenapa? Karena acuan titik A, berarti titik A dianggap ketinggiannya 0. Karena acuannya di situ. Berarti apa? HB-nya itu 10 meter karena di atas titik acuan positif. HC-nya min 15 meter karena di bawah titik acuan negatif. Maka kita masuki energi potensial di B yang ditanya, EPB langsung. MGHB berarti EP-nya 800 kali 10 kali 10 berarti 80.000 Joule. Oke. Udah, EP di C. Masuki MGHC 800 kali 10 kali min 15. Berarti berapa EPC? Min 120.000 Joule. Ya, mudah untuk yang jawab yang A. Nah, bagaimana yang B? Ya tinggal kurangi karena energi potensial ketika mobil bergerak dari B ke C. Ingat posisinya dari B ke C ini. Nah, ini ya. Dari B ke C berarti ketinggian C dikurangi ketinggian B, artinya energi potensial di C dikurangi energi potensial di B. Maka delta EP, EPC min EPB. Berapa? Itulah yang kita cari. Delta EP sama dengan EPC sudah dapat min 120.000 dikurang min 80.000. Berarti min 120.000 plus 80.000. Berarti dapatlah perubahan energi potensialnya min 40.000 Joule. Tanda min ini maksudnya terjadi pengurangan energi potensial ketika mobil bergerak dari P ke C. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Tetapi kalau dari C ke B maka hasilnya positif karena ada penambahan energi potensial. Nah, itu cara menjawab soal yang seperti ini. Oke, satu lagi nak. Satu lagi soalnya. Soal ketiga, sebuah balok yang masanya 8 kg ditarik ke atas. Setelah mencapai ketinggian 20 meter di atas tanah, balok dilepas. Bukan dibabitkan ya, dilepas. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan balok pada ketinggian 4 meter di atas tanah? Oke, langsung kita jawab ini. Ya, jawab saja, jangan tidak dijawab. Ada soal harus dijawab. Cara 1. Pak, kok cara 1 ada cara 2 ya? Ada banyak cara ini. Cara 1, kita lihat pakai rumus energi mekanik atau hukum kekekalan energi mekanik. Berarti EM1 sama dengan EM2. Berarti berlaku apa? MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, posisi 1 tadi ditarik ke atas ya. Maka masukin 8 kali 10 kali 20 karena sampai ketinggian 20 meter. Ditambah 0. Kenapa 0? Karena pada saat dia sampai di titik tertinggi 20 meter dia diem. Ya.
Kecepatannya nggak ada, 0. Sama dengan 8 kali 10. Nah, ketinggiannya berapa? 4 meter posisi kedua di atas tanah 4. Plus setengah kali 8 V2 kuadrat. Nah, kalikan 8 kali 10 kali 2, 16. Berarti 1600 sama dengan 8 kali 4, 32 kali 10, 320 plus 8 dibagi 2, 4 V2 kuadrat. Pindahkan ruas, 1600 dikurang 320 sama dengan 4 V2 kuadrat. Maka dapatlah 1280 sama dengan 4 V2 kuadrat. Kita bagi 1280 kita bagi 4, maka hasilnya adalah 320. Berarti V2-nya akar 320. 320 itu sama saja dengan 64 kali 5. Maka akar 64 8, akar 5 meter per sekon. Inilah kecepatan balok pada ketinggian 4 meter di atas tanah. Kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Itu cara pertama, mengikuti hukum kekekalan energi mekanik. Cara kedua, kalau soalnya PG pakai cara kedua. Kenapa? Kamu cukup ada keywordnya, kata kuncinya ini, balok dilepaskan. Berarti bendanya jatuh bebas. Dilepas tanpa kecepatan awal, dilepaskan. Jatuh bebas. Kalau jatuh bebas mencari V-nya akar 2GH. Artinya akar 2GH2 min H1. Maka cara 2 kita masuki. VD sama dengan akar 2GH2 min H1. Ya, ingat itu. H2-nya berapa? 20. Karena kita menggunakan jatuh bebas. Jatuh bebas itu posisi awalnya di 20 meter. Ini. Ya. Kan dari 4 tadi. Boleh dibalik, kalau memang Anda mau balik juga tidak jadi masalah. Tetapi perlu kalian perhatikan untuk mengurangi supaya enak ngitungnya, ambil aja yang besar dikurangi yang kecil. Satunya 4 meter, berarti 20 dikurang 4. Pak, boleh enggak 4 dikurang 20? Silakan, H2-nya diambil 4. Min tadi. Tanda min itu menunjukkan arah kecepatannya ke bawah. Nah, itu maksudnya. Tapi untuk menghitung supaya tidak ketemu imajiner, gunakan aja yang besar kurang yang kecil, 20 dikurang 4. Karena panjang lintasan yang ditempuh dari ketinggian 20 ke ketinggian 4 meter adalah 16 meter. Berarti 16 kali 2, 32. Berarti akar 320. Dapatnya sama. 8 akar 5 meter per sekon. Jadi untuk menjawab soal ini bisa digunakan hukum kekekalan energi mekanik, bisa juga digunakan gerak jatuh bebas. Bisa dipahami ya? Saya kira 3 contoh soal ini sudah mewakili, dan mudah-mudahan nanti dengan contoh soal-soal yang lain kalian bisa cari, misalkan sebuah roller coaster, kamu analisis berapa kecepatan yang diperlukan di sana untuk mencari kecepatan maksimum atau minimum pada sebuah roller coaster. Silakan dianalisis, dicari sumbernya untuk dipelajari. Saya kira itu saja 3 contoh yang dapat Bapak berikan. Dan sebagai latihan kerjakan soal pada bahan ajar, usaha dan energi, silakan. Dan ingat, Bapak tadi berpesan tetap kaji literatur, buka internet, cari soal-soal pada roller coaster tentang hukum kekekalan energi mekanik supaya kalian menambah wawasan soal-soal yang lain. Atau cari buku-buku cetak yang membahas tentang energi mekanik. Saya kira itu pesan dari Bapak, silakan dikerjakan latihan soalnya. Terima kasih atas semua partisipasi kalian. Thank you for your attention. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.